Baik, kita mulai ya, Ahmad ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestina ya Rabb. Allahumma sabbit aymanahum, Allahumma anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ahlikal kafarah wal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali tak ada rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan kepada-Nya. Saya ulang lagi. Kenapa menyikapi hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama yu'tid dunya liman yuhib wa la yuhib." Allah memberikan kenikmatan dunia itu kepada hamba yang Dia cintai dan kepada hamba yang tidak Dia cintai. Apa maksudnya nih Ustazah? Ibu gak bisa melihat standar kecintaan Allah ketika Allah memberikan materi cukup dan banyak kepada ibu yang dicinta Allah. Kadang-kadang kita punya perasaan seperti ini ya teman. Kok gak sayang Allah sama aku? Semakin hari ekonomi semakin sulit, kehidupan semakin sulit. Jangan sampai marah. Kenapa? Sekali lagi Allah berikan kenikmatan dunia itu kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Makanya kita ketemu ada orang yang luar biasa kenikmatan dunianya, jabatannya tinggi, hartanya melimpah ruah, apalagi Bunda, kepintaran dunianya lebih, tapi dia nggak sholat. Ada? Ada. Sangat banyak. Atau ibu bilang, Masya Allah, meskipun dia nggak sholat ya, cinta Allah sama dia, kok masih dikasih rezeki banyak, padahal dia nggak sholat. Mungkin bagi kita pada hari ini, Masya Allah, rajin datang majelis ilmu, sholat di awal waktu, banyak baca Quran, doa jangan lagi disebut, tapi kita susah juga. Ada perasaan kayak gitu nggak kadang-kadang? Ada? Atau ibu bilang Allah nggak cinta dengan dia? Uni meskipun Uni rajin sholat, saya lihat nih rajin ikut tasbih, ibadah dijaga, tapi hidup Uni kayak gitu-gitu aja. Ada orang ya dia dekat sama Allah, tapi Allah tak kasih nikmat dunia itu kepada dia. Kenapa? Karena Allah kasih dunia itu lima yuhib wa la yuhib.
Tapi hati-hati. Wala yuqtil iman. Tapi Allah tidak akan memberikan keimanan illa mayyuhib, kecuali kepada hamba yang dicintai. Ibu, insya Allah iman inilah yang menjadi standar kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Oleh sebab itu kita sangat butuh keimanan ini, karena hidup kita tidak akan pernah habis dari ujian. Betul Bu? Ibu punya ujian? Kalau nggak punya ujian, malaikat ya itu. Tapi lihat, kita ulang lagi surah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris shadirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian dari sedikit. Buka lagi Bapak Ustaz. Sikitnya ibu yang bilang banyak, kita yang bilang banyak. Kata Allah sedikit aja. Coba lihat, ada nggak kalimat sedikitnya di Quran itu? Sedikit kan Bu Yun? Nggak bilang banyak kan? Rasa ketakutan. Kemudian kelaparan. Kemudian kekurangan harta. Kemudian jiwa. Kemudian beri kabarlah gembira bagi orang-orang yang sabar. Ibu, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, dia mungkin merasakan 5 ujian ini sekaligus. Coba lihat lantunan. Ketakutan. Wajar nggak takut mereka keadaan seperti itu? Diuji takutnya, diuji rasa laparnya, diuji kekurangan hartanya, kemudian diuji dari jiwanya, kehilangan suami dan sebagainya, sedih hatinya, dan buah-buah. Tapi mereka masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira di antara 5 poin ini Bu, berapa poin Bu dikasih ujian oleh Allah? Kalau bilang 5 nggak percaya saya. Jiwa. Ada ujian? Coba Bu Husna, saya minta iktiraf. Iktiraf itu pengakuan ibu di antara 5 ini. Sebutkan 2 aja lah ujian. Kalau 3 kita nggak bersyukur, 2 aja lah. Di antara 5 nih, mana ibu yang sering diuji oleh Allah? Jiwa. Ketakutan, kelaparan enggak, enak terus kita udah makan terus nah. Jiwa mungkin enggak. Oke, terberat 1 ya, jiwa. Oke, lanjut udah nih. Langsung urutan, ini namanya iktiraf, minta pengakuan dulu. Baru 1 aja diuji oleh Allah. Masya Allah kita udah uring-uringan. Saudara kita di Palestina 5 sekaligus diuji oleh Allah. Bu Dery, Ketakutannya siapa sih maksudnya? Semuanya. Semua, takut anak kayak mana, takut suami awak diambil orang. Ya, kayak nggak punya Allah aja kita. Ya kan gitu. Ketakutan yang berlebihan ya Bu. Iya sudah, saya masih dihantui. Mik kita ganti-ganti 1. Sabar ya Bu, iktiraf ini penting sekali. Setan nggak suka. Iya Ustazah, masih dihantui dengan rasa ketakutan gitu kan. Terus jiwa juga. Jiwa tuh hati Bu. Iya. Dizolimi. Hati merasa Yang belum, ada iri, ada dengki, berarti jiwa ibu digocak Bu. merasa masih berdosa gitu. Ya sama Ustazah, ketakutan sama jiwa. Apa berarti kajian kita ketes gitu mah penting ini. Lanjut. Idem nih ya. Ketakutan dari jiwa. Oke.
ikhlas, ketakutan dan jiwa. Lanjut. Ini apa? Takut? Dan jiwa. Habis ini kita malu sama Allah ya. Terus Sama mama Zah, ketakutan dan jiwa Zah. Sama juga Zah. nggak seru kalau nggak ada beda Bu ya. Terus walaupun sama tidak aja lah sama. Ketakutan dan jiwa. Masya Allah Mama. Ketemu lagi ya Ma ya. Masya Allah. Ketakutan dan jiwa. Tapi yang lebih parahnya ketakutan. Ketakutan dan jiwa. Oke. Lanjut. Sama Zah. Bobi sama Bunia. Lengkap lah. Mami jiwa. Lengkap Bu Ellen. Sama ketakutan dan jiwa. Oke. Tak apa-apa malu-malu kita bilangnya kan Bu. Sama ketakutan jiwa juga. Ketakutan dan jiwa. Oma sama aja. Ketakutan jiwa juga. Sama aja, ketakutan dan jiwa. Oke. Sama juga aja. Berarti iman kita masalah. Iman kita masalah. Kenapa gitu? Kalau punya iman ini selesai sebenarnya Bu. Lanjut. Sama Ustazah. Alhamdulillah. Berarti masuk kelasnya benar Ibu nih. Alhamdulillah. Sama Zah. Ketakutan dan jiwa. Ketakutan dan jiwa. Ustazah, ketakutan dan jiwa. Iya. Sama Ustazah, ketakutan dan jiwa. Sama Ustazah, ketakutan dan jiwa. Insya Allah. Sama Zah, ketakutan dan jiwa. Ketakutan dan jiwa. Sama Ustazah, ketakutan dan jiwa. Insya Allah. Ya. Ekonomi dan ketakutan. Ekonomi. Karena ketakutan jiwa juga masuk ekonomi. Beda sedikit. Ketakutan dalam pendidikan anak, terutama pendidikan Anak ya. sama aja ketakutan jiwa dan juga paling takut tuh terhadap anak-anak ini nanti ke depannya kayak mana gitu. Itu paling takut saya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Lanjut. Kemudian Sama Ustazah, ketakutan dan jiwa juga. Sama Ustazah, ketakutan dan jiwa. Sama Ustazah, ketakutan sama jiwa juga. Sama Ustazah, jiwa dan ketakutan terutama masalah anak. Sama Ustazah. takut dan jiwa. Ketua nggak ada di sini. Ya, Jiwa. Sama, masya Allah. Barakallahu fiik ini biar cinta Allah. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaika ya Rabb. Jadi ini memang kalau kita menafikan gak ada ujian gak mungkin kayak gitu. Tapi memang satu dua ini dia sangat identik dengan iman. Iya kan? Ketakutan berarti kalau kita takut yang berlebihan, Ibu, berarti sejauh apa keimanan kita kepada Allah? Kita punya Allah tapi diikhtiarkan bagaimana supaya ketakutan kita tadi hilang. Bu, cinta yang berlebihan yang tidak pada tempatnya akan tumbuh rasa takut yang berlebihan. Benar nggak? Iya. Kita udah kasih kan Al-Baqarah 233. Anak itu tidak ada jadi beban bagi orang tua. Ya, jangan sampai ibu terbebani dengan anaknya. Jangan sampai ayah terbebani dengan anaknya. Tapi itu wajar benda-benda yang dicinta Allah. Cuman saya mohon maaf,
kita tuh banyaknya takutnya karena urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ini yang harus senantiasa kita revisi ya, teman-teman yang dicinta Allah. Maka keimanan itu harus dirawat, keimanan itu harus terus dipertahankan, harus dijaga. Orang yang menjaga keimanan saja itu imannya bisa down, bisa low, ya. Apalagi orang yang tidak pernah menjaga keimanannya. Insya Allah istiqomahlah selalu, dekatkan diri kepada Allah dan cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kita berkumpul di saung Saqafah ini menjadi wasilah bagi kita supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, benar-benar dicinta Allah. Supaya tidak memperpanjang mukadimah, waktu kita terbatas, saya tetap ingin melanjutkan kajian fikih kita. Kita tuntaskan di dalam bab menjamak dua sholat. Kalau kemarin mengkosor, sekarang kapan kita boleh menjamak dua sholat? Oke. Saya bahas dulu menjamak. Nanti boleh kosor atau tidaknya jangan ditanya dulu ya. Fokus dulu. Ibu-ibu yang dicinta Allah, seseorang diperbolehkan merangkap sholat zuhur dengan asar, baik dengan cara takdim maupun takhir. Begitu juga diperbolehkan menjamak sholat maghrib dengan isya apabila ada salah satu sebab di antara perkara-perkara berikut ini. Jadi memang udah ada ketentuan isya atau maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Boleh nggak asar dengan maghrib? Jangan dicoba-coba ya. Ini udah ada memang temannya. Meskipun ini ibu taunya fikih ini dari taklid, memang dari dulu udah tahu kok kan Ustazah gitu. Kita tahu kita kan Bu. Cuman kita tetap membacakan fikihnya supaya dari mana datangnya, apa hadis-hadisnya ya, dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu yang dicinta Allah, kapan saja dibolehkan menjamak sholat? Yang pertama, menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Ini ibu yang sudah pergi haji ya. Para ulama sepakat sunnah menjamak sholat zuhur dan sholat asar secara takdim. Apa kemarin takdim Bu? Sholat asar dilakukan di zuhur. Itu namanya takdim. Pada waktu zuhur di Arafah. Begitu juga antara sholat maghrib dan isya dengan cara takhir. Berarti nanti kalau kita pergi haji, ya Bu, kalau zuhur sama asar takdim. Kalau maghrib dengan isya takhir. Makanya isyanya di Muzdalifah. Kemarin Bu kita gimana? Tahu dulu. Ya, Benar nggak? Kayak gini. Sudah maghrib kan pergi ke Muzdalifah. Iya, berarti isyanya di Muzdalifah Bu. Di Arafah. Maksud dia di Arafah, tapi dia jadinya takhir. Iya. Baik, Kak, dari Mina kami istilahnya. Muzdalifah sekarang, Muzdalifah. Dia Muzdalifah dengan itu Bu, Arafah. Iya, Muzdalifah. Tapi sholat isyanya berarti takhir ya. Ini yang sudah pergi haji ya, paham ya Bu?
Kemudian yang kedua, yang pertama menjamak di Arafah dan Musdalifah. Nanti kalau kita pergi haji dengar-dengar kita udah tahu fikihnya. Memang benar loh. Yang kedua menjamak di dalam berpergian. Ini udah kita kasih kan Bu? Ini nggak saya bacakan hadisnya, sudah kita bahas secara detail kemarin kan, ketika qasar di perjalanan di dalam berpergian. Sudah jelas kan Bu kemarin kapan kita boleh jamak qasar, kapan harus jamak saja ketika kita ingin berpergian. Oke, yang ketiga, nggak saya panjangkan Bu. Menjamak di waktu hujan. Ini agak aneh saya sampaikan fikihnya. Ibu pernah nggak melakukan sholat jamak ketika hujan? Nanti habis ini kami coba Raza. Kita bacakan fikihnya ya. Karena ini kalau di Arab familiar. Tapi kalau di sini tidak familiar. Karena tidak ada alasan sebenarnya kan, ibu nggak bisa sholat ke masjid, bisa sholat di rumah dan sebagainya. Tapi begitulah ibadah, tidak memberatkan. Tapi kita ingin mengambil yang terbaik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita bacakan fikihnya. Di dalam sunannya Al-Athram meriwayatkan dari Abu Salam bin Abdurrahman, termasuk sunnah Nabi menjamak sholat maghrib dengan isya apabila hujan lebat. Kami pernah melakukan ini sekeluarga. Kita sampaikan buktinya Bu. Kita sampaikan caranya ya. Bukhari mengatakan pula Nabi SAW menjamak sholat maghrib dan isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Kita sampaikan pendapat 4 mazhab. Jadi Ibu jelas ya Bu. Mazhab Syafi'i mengenai soal ini, Syafi'i berpendapat boleh bagi orang yang mukim apa Bu? Yang nggak pergi dia. Nah, ini kita sekarang sudah di Pekanbaru, ini namanya mukim nih. Untuk menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya secara takdim saja. Ibu catat dulu, nanti saya terangkan. Ibu pasti bingung ya, apa maksudnya? Ya. Syaratnya hujan ketika membaca takbiratul ihram. Nanti saya ulang-ulang Bu. Hujan ketika membaca takbiratul ihram sampai selesai sholat masih hujan. Berarti gini, kalau Syafi'i berpendapat di dalam menjamak sholat ketika hujan ini Ibu, dia boleh antara maghrib, isya, zuhur, asar. Tapi bolehnya takdim. Nggak boleh pas maghrib hujan, nanti aja lah sholat isya sekalian. Paham bahasa saya Bu? Nggak boleh ibu melakukan, karena ibu malas maghrib hujan, isya aja nanti lah, isya dulu baru maghrib. Itu kan takhir. Itu nggak berlaku fikihnya. Jadi hujan ini hanya boleh sholatnya jamaknya jamak takdim. Dan syaratnya ketika takbiratul ihram ibu sholat maghrib hujan lebat ya Bu, sampai salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih
masih hujan lebat, baru ini dibolehkan untuk naik ke sholat yang kedua. Baru boleh isya. Tapi apabila di rakaat kedua maghrib berhenti hujan, jamak ini nggak berlaku. Paham bahasa saya Bu sampai sini? Gugur. Ya, Ibu biar cinta Allah. Kami pernah ibu melakukan ini waktu itu di Pondok hujan lebat sekali maghrib. Selesai sampai isya. Akhirnya akhirnya Allahu Akbar naik. Ya, ibu biar cinta Allah. Sampai selesai sholat isya pun hujannya belum berhenti. Ketika kita melakukan maghrib langsung isya langsung berhenti. Tapi sekarang yang payahnya anak saya jadi familiar. Kalau hujan sedikit kata Sulaiman, jamak. Kalau jaga ke masjid kita jamak, misalnya sholat maghrib hujannya itu misalnya nggak begitu lebat, agak rintik berdiri, abinya nggak berdiri. Terus nanti Sulaiman bilang, jamak masih jam. Itu pula payahnya ya Bunda ya. Tapi ini perlu karena apa? Suatu saat nanti kita nggak tahu. Karena hujan itu identiknya bagi kita itu membuat kita malas. Paham nggak bahasa saya? Malas kan kalau hujan. Makanya dikasih fikih ini cuman pemakaiannya hati-hati. Itu yang kita bilang tadi. Kita kan di rumah yang Ustazah, ya silakan aja kalau ibu nggak mau ngambil fikih ini nggak masalah. Alhamdulillah berarti ibu sholat maghrib nanti pas masuk isya sholat aja isya. Tapi misalnya kita tertidur, misalnya Bu, saking lamanya laloknya gitu kan, karena hujannya lebat kan, dingin gitu misalnya kan, akhirnya ibu sholat isyanya jam 2. Banjir ya. Hujan maghrib tuh banjir. Oh banjir. Ya Allah. Berkah Bu ya. Ini pendapat siapa Bu? Syafi'i. Baik. Sekarang kita sebutkan Maliki. Tapi ini kalau bisa nggak usah dipakai kalau kita nggak darurat. Cuman kita perlu pelajari. Suatu saat nanti ibu lihat ini, ibu bilang pula sholat orang nggak sah, padahal awalnya nggak tahu. Itu bahasa saya ya Bu. Kalau Imam Maliki berpendapat boleh menjamak takdim dalam masjid. Syafi'i lebih ringan. Kalau Maliki bolehnya di masjid. Boleh menjamak takdim dalam masjid antara maghrib dan isya disebabkan adanya hujan yang telah turun. Oke Bu. Tapi beliau memakruhkan sholat zuhur dengan asar dijamak ketika hujan. Kalau Syafi'i tadi apa Bu? Boleh kan takdim antara maghrib, isya, zuhur, asar. Oke? Dengan syarat ketika takbiratul ihram sampai selesai hujan masih turun. Kalau Maliki boleh menjamaknya di dalam masjid. Berarti kalau kita nggak sholat di masjid nggak boleh. Syafi'i kayaknya lebih enak jadi. Kembali ke itu ya. Bukan lebih enaknya ya Bunda. Kita memang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Jadi dia membolehkan menjamak takdim di dalam masjid antara maghrib dan isya, tapi memakruhkan zuhur dengan asar. Karena Bu kalau maghrib dengan isya itu kenapa lebih ringan? Karena itu kan udah malam, ya Bu ya, udah kondisi capek, ya, sudah kondisi sulit. Di sini juga Maliki berpendapat juga nih, atau banyak lumpur di jalan. Jadi misalnya hujan udah berhenti, kemudian memang banyak lumpur di luar, atau banjir kata Bunda sedikit airnya masuk. Misalnya. Ini boleh ya pendapat Maliki kita menjamak.
Ini hanya sekitar tahu aja Bu, karena kalau enggak disebutkan di dalam fikih kan, sampai disebutkan di dalam fikih perbedaan pendapat ulama di sini. Kalau Hambali boleh menjamak maghrib dengan isya saja. Hampir sama dengan Maliki ya Bu. Baik secara takdim maupun takhir, tapi dia membolehkan, boleh takdim, boleh takhir. Kalau Syafi'i tadi nggak boleh, cuma takdim aja yang boleh. Masya Allah ya, ilmu syariat ini luas. Dia boleh menjamak maghrib dan isya. Tapi baik secara takdim maupun takhir. Disebabkan adanya salju, lumpur, gak usah dicatat, dingin yang luar biasa, serta hujan yang membasahi pakaian mereka. Tapi keringanan ini hanya khusus untuk orang yang berada di masjid. Hampir sama dengan Maliki dia Bu ya. Cuma ini berbedanya. Kalau Syafi'i di rumah boleh. Kalau Maliki, Hambali nggak boleh. Hanafi nggak ada dia. Nanti Hanafi saya coba buka dulu kitab Mazhabul Arba'ah ya Bu. Cuma 3 ulama yang ada di dalam kitab ini. Syafi'i, ya, kemudian Maliki, Hambali. Hanafi tak ada. Ini dulu Bu ya. Jadi kita mau ngambil yang mana? Lihat keadaan. Biasanya ibu kan nggak pernah menjamak. Ya udah nggak usah. Ya. Boleh, tapi syaratnya kita dipakai Syafi'i. Yuk saya tekankan yang Syafi'i Bu. Syafi'i membolehkan menjamak sholat maghrib, isya, zuhur, asar dengan syarat takdim ketika hujan. Tapi syaratnya apabila ibu takbiratul ihram sholat itu sampai salam itu masih hujan lebat, baru ibu boleh naik kedua takbiratul ihram untuk sholat setelahnya. Cuman hanya takdim. Biasa, bisa di foto isya. Cuman ini ibu kan aneh, nggak usah lah Bu. Saya juga tidak melakukannya kalau sendirian. Kalau adiknya yang imam baru kami ikut. Kalau sendirian enggak. Kenapa Bu? Rumahnya itu harus berjamaah. Biasanya kalau ini berjamaah ya, karena kita pun sendiri tuh tidak afdol ya, karena ini kan imam, makanya dia Maliki dan Hambali itu berlakunya di masjid. Syafi'i aja yang di rumah membolehkan, tidak ada syarat harus di masjid. Jadi kita yang imam berusaha ya meskipun hujan, semoga suami kita mau jadi imam. Kayak ibu ketawa. Dia belajar dulu. Ya, meskipun dia baca 3 aja Bu Deli, nggak apa-apa. Dia, apalagi dia malu kan, mama udah ikut tahsin, papa belum, nggak apa-apa lah Pak. Ayo Pak, tapi nggak usah pula setelah assalamualaikum, Pak, syahnya salah. Kho-nya nggak naik tuh, istiqlal Pak. Banyak salah papa imam tadi itu, ya tuh. Payah ibu lo kayak gitu, nggak mau lagi abinya nanti jadi imam. Kenapa Bu?
baca 2 harokat. Ustazahnya kalau memang kejadian Ustazah jadinya enggak jadi imam, akhirnya enggak berimam karena 27 kali lipat loh nih pahalanya. Al-Fatihah tuh Ustazah. Jadi Kita kan nggak apa-apa, ibu kan baca ulang. Safi'i kemarin gimana Al-Fatihahnya? Inilah orang-orang ikut taksin nih ya. tapi jadi enggak konsentrasi. Ustazah jadi enggak konsentrasi, Ustazah sibuk mengoreksi jadinya Ustazah gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia sama anaknya jawab sendiri. Allahu Akbar. Bukan anak awak kan. Tambah kecil lah perasaan bapak tuh. Sejak dia ikut taksin memang betul lah mama nih ya. Kadang Ikut unik dia apa? Dia baca alham. Kita perbaiki. Itu kalau di Safi'i kan, ibu kapan baca Al-Fatihahnya? setelah imam. Ibu setelah imam. Setelah membaca 1 ayat 1 ayat. Ya. Setiap ayat ya Bu Sri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa-apa Bu? 27 kali lipat dong nih. Karena sabarnya memang banyak. Karena sibuk gitu aja kan ini. Kayak gitu Ustazah. Itulah Bu. Kita kalau orang-orang yang berilmu nih. Bukan maksudnya itu gitu Ustazah. Iya, saya paham nih. Kadang dia enggak pede juga kalau ada kami di belakang Ustazah. Jadi agak pelan-pelan gitu, agak gitu Ustazah. Jadi menghargai dia juga Ustazah. Makanya Awak lama-lama aja duduk gitu. Salah tuh nih. Besok gitu aja. Imam, seorang suami itu ibu kalau kita jadi makmumnya dia senang. Ibu diam aja, nggak usah komentar. Komentar tuh yang membuat dia tuh nggak mau lagi. Komentar biar mati aja nih. Makanya ya, kapan lagi belajar tasin ya? Itu kita akhirnya ngomongnya. Pak Arang baca ayah nih ya, malulah sama anak. Bukannya gitu. Besok enak mau dia lagi. Astagfirullahaladzim. Buni, kan yang rukun itu Al-Fatihah kan? Itu ya. Baca aja ulang. Ayat pendeknya kan sunnah. Kadang anaknya protes ya. Dia jatuh aja gitu sama aja kan. Protes anaknya kan. Jadi Awak makanya jauh-jauh biar enggak terlalu gitu. Lebih panjang. Uni cari jalur aman ya. Tetap membela diri ya. Saya tetap mengajak ibu 27 kali lipat ilmu. Gak apa-apa Bu. Suami kita senang kalau ngimamin kita tuh. Cuman ibu jangan banyak komentar karena kita belum satu subuh sama dia. Kan gitu. Satu subuh. Tenang. Nanti ditonton. Ditonton aja. Enggak. Kan biasanya dia sering ulang. Ampunkan kami ya Allah. Benar kan Bu, ada perasaan kayak gitu kan Bu? Kita memang ada perasaan kayak gitu Bu Husna. Itu yang mau kita rem, kita tazkiyatun nafs. Bisa nggak kita orang yang berilmu tapi nggak sombong? Nggak sombong? Mana caranya Zang ngasih tahunya biar nggak tersinggung gimana? Aja itu. Nggak usah dikasih tahu atau? Nggak usah dikasih tahu dulu. Tapi nanti dia salah terus. Doa ya Allah, semoga suami saya ikut tasin. Semoga dia ikut tasin ya Allah. Tahu juga takut tersinggung. Itu kalau kadang di rumah Ustazah, biasanya ke masjid. Iya, ini kan maksud kita ketika di rumah itu tadi nih hujan tadi ini ada suami. Kita lebih memilih sholat sendiri. Itu tingkat adabnya, ini ya. Rugi dong. Karena kadang ya mungkin iman tuh kurang kadang agak gitu. Kalau kami, Bu, anak yang ngingatin Abi, kalau Abinya dikasih catatan, dia kalau ngimamin suka ayat aja. Anak-anak nggak sanggup. Bi, jangan panjang-panjang ya. Mau surat apa? Udah lah, dari ayat aja, dari bawah ke bawah aja. Nggak apa-apa kita surat anak besok ulang. Enggak, Bi.
lapar kata anak saya. Kadang ada begitu, kita melihat siapa imam itu kan melihat. Kalau kami juga gitu Bu, sebenarnya Bu Liza, kami lebih suka muslim yang imam daripada Abi. Karena begitu muslim bacaannya indah. Kalau Abi ini makhluknya bagus tapi tidak ada iramanya. Kalau itu imam Suren kali ya, kalau imam apa tuh Madinah apa ya, imam Haromen itu ya. Suren, kalau Suren itu datar aja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu aja dia. Kita tuh punya kelebihan, kekurangan. Jadi ketika kita lapar suami kita menjadi imam, ya, itu menandakan bahwasanya dia bisa memimpin keluarga. Nggak apa-apa yuk Pi. Ya Bi nggak bisa, dia cuma 3 tuh pahalanya banyak loh Bi. Harusnya kita gitu. Ya anaknya protes ya. Doa ya Bi, semoga ibu sekufu dengan suami. Tapi insya Allah dengan ibu seperti ini, ibu sudah menolong suami. Lanjut ibu. Menjamak disebabkan sakit atau uzur. Menjamak disebabkan sakit atau uzur. Nomor 4 lagi kan Bu? Ya. Imam Ahmad, Qadhi Husain, Khattabi dan Mutawalli dari golongan Syafi'i membolehkan menjamak baik takdim maupun takhir disebabkan sakit dengan alasan karena kesukaran di waktu itu lebih besar daripada kesukaran di waktu hujan. Sebentar saya terangkan Bu. Nawawi mengatakan dari segi alasan pendapat ini adalah kuat. Di dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa sakit yang membolehkan jamak ialah seandainya sholat-sholat itu dikerjakan pada waktu masing-masing akan menyebabkan kesulitan lemahnya badan. Contoh, di pendapat Syafi'i Ibu, anak ibu masuk rumah sakit menggunakan infus, membuat dia sukar untuk berwudu, kamar mandi, ya Bu ya, kalau sakitnya parah Bu, maka ini jamaklah. Imam Syafi'i membolehkan baik takdim maupun takhir. Lihat keadaan mama apa masih pusing kali mah. Ya udah tidur dulu ya nak ya, nanti akhir aja nggak apa-apa. Begitulah sholat ini. Dikasih kemudahan itu karena tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bukan dalam arti kata lalai itu ustazah. Karena keadaan fisik tidak memungkinkan dibandingkan kodok kan gitu, dibandingkan tinggal kan gitu Bu ya. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat loh. Sehingga kita dikasih pegangan di dalam fikih, nggak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk tidur, nggak sanggup ayo jamak, nggak ada alasan. Ini pendapat Syafi'i. Oke Bunda. Kalau Hambali sama kayak orang tua ibu yang udah uzur ya, yang sudah pakai pempes, susah untuk itu ya, berdiri dan sebagainya berwudu, insya Allah boleh jamak. Kalau Hambali memperluas keringanan ini hingga mereka boleh menjamak baik takdim maupun takhir karena berbagai macam halangan dan juga dalam keadaan ketakutan. Sebentar, mereka membolehkan seorang ibu yang sedang menyusui bila sukar untuknya mencuci kain setiap tidak mengerjakan sholat. Jangan dikomentari, siapa dulu. Juga untuk wanita-wanita yang sedang istihadhah, orang yang menderita kencing berkepanjangan, orang yang tidak dapat bersuci, orang yang khawatir akan bahaya bagi dirinya sendiri, bagi harta dan kehormatannya,
juga bagi orang yang takut mendapatkan rintangan dalam mata pencarian sekiranya ia meninggalkan jamak. Ibu, nggak usah diambil pendapat Hambali ya. Kita ambil yang mana, Bu? Tapi ini di Arab biasa. Menyusui anaknya kecil dan sebagainya, memang lagi ngempang ada kerjaannya dan sebagainya. Dia membolehkan menjamak. Jamak di sini nggak kosor ya. Jamaknya 4. Di sini juga dia membolehkan mendapatkan rintangan dalam mata pencarian sekiranya ia meninggalkan jamak. Saya tidak mempermudah, cuman ini boleh mungkin ibu ambil ketika darurat. Contoh pasar kaget. Saya mohon maaf ibu, ada penjual yang tertib dengan sholatnya, ada penjual yang tidak bersolat. Bismillah, saya izinkan ibu ambil fikih. Kenapa gitu? Karena ini dia punya dalil masing-masing. Pasar kaget itu sering nggak, Bu? Yang di Selasa hari apa? Pas maghrib itu ramai. Maghrib itu transaksi dan sebagainya. Cuman saya tetap mengajak sempurnakan sholat itu. Tetap mengajak sempurnakan sholat. Tapi saya tidak mengatakan dosa jikalau ibu menjamaknya di waktu isya daripada nggak sholat. Ini statusnya gini bikinnya, Bu. Bukan ngambil enaknya daripada nggak sholat. Lah jual beli itu, Bu. Saya mohon maaf ibu, ini bagi ibu-ibu yang berdagang, kita belajar fikih, kita sampaikan fikihnya. Tapi kalau ibu bisa komitmen maghrib sholat, isya sholat, saya kasih jempol dua. Saya kasih jempol dua. Ini biasanya kan maghrib transaksi terus. Kalau dengan suami, alhamdulillah berarti ibu bisa gantian. Jangan mempermudah ya, Bu. Itu bahasa saya melihat memang daruratnya di mana. Yang salah itu orang yang tak sholat. Yang salah itu orang yang tak sholat. Kenapa, Bu? Tapi kalau bisa ini jangan dilakukan. Cuma sekali lagi saya lihat kondisi ibu. Lihat kondisi dibandingkan nggak sholat. Nanti kalau ibu ketemu orang-orang yang seperti ini, dia nggak sholat maghrib, kemudian dia sholat isya, kami jamak, itu udah tahu fikihnya bahwasanya itu pendapat Hambali. Ibnu Taimiyah mengatakan mazhab yang paling luas dalam masalah jamak ini adalah mazhab Ahmad. Sebab ia membolehkan menjamak bagi seseorang yang sedang sibuk bekerja. Tidak tadi Hambali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasai dalam sebuah hadis marfu bersumber dari Nabi SAW, sampai-sampai dibolehkan pula menjamak sholat bagi orang-orang yang sibuk bekerja. Kita simpulkan ibu, berarti yang pendapat di atas tadi itu Syafi'i dan teman-temannya selain Hambali. Berarti ada dua pendapat aja di sini, Bu ya. Kalau tiga ulama, Syafi'i, Hanafi, apa lagi Bu? Maliki. Jadi Bu apa? Dibolehkan menjamak itu ketika sakit. Uzur di sini dia tidak menyampaikan ya ibu-ibu yang dicinta. Yang ada uzur itulah pendapat Hambali.
kita ambil yang 3 ulama aja Bu. Kecuali sekali ini yang hambali ini jikalau memang darurat kali. Ini memang disebutin di dalam fikih. Apa Bu? Udah datang sehnya? Bisa dipahami Bu? Kita ambil yang Syafi'i aja ya Bu. Kecuali hambali ini kalau darurat kali Ibu terbentur, bismillah. Karena memang ada fikihnya. Yang nggak boleh itu yang nggak ada di dalam fikih. Makanya saya bilang kita belajar fikih ini bukan mempermudah. Cuman kita supaya pengetahuan kita bertambah, ya, mudah kita untuk mengambil sikap ketika kita berada di sebuah kondisi yang sangat darurat. Ya kalau saya nggak bacakan itu kitab internasional, kitab yang tersebar di seluruh dunia. Kalau kita bilang enak kali ya, cuman kita mengambil sekali lagi kembali ke Syafi'i aja. Satu lagi ya Bun, kita selesaikan ya. Inilah kita ketemu menjamak disebabkan ada keperluan. Yang terakhir kelima. Tapi jangan sampai Ibu abis ini Ibu berpikir enak kali ya, mudah ya. Saya nggak mau tuh. Ibu. Inilah yang saya bilang kemarin. Dalilnya pengantin itu boleh nggak jamak ketika sholat, gitu. Ibu kemarin jadi pengantin sholat apa enggak? Sholat. Alhamdulillah. Kalau ibu bilang nggak sholat nggak, ya istighfar, kodok. Banyak pengantin nggak sholat ya. Apa nih? Banyak paling kalau di gedung. Ya makanya kita perlu belajar fikih yang kayak gini, nanti daruratnya tuh Bu. Yang mau kita ambil. Tak apa-apalah melakukan dosa sekali seumur hidup. Itu pula itu kita kan dulu kan kita zaman jahiliyah. Iya kan? Dulu Ibu jadi pengantin masih jahiliyah atau udah hijrah Ibu? Ya ngaku aja lah kita. Nggak apa-apa Bu, dikodo aja. Jadi kita nggak tahu kan kemarin dikodo. Terselamatkan bagi ibu-ibu yang nikah dalam keadaan haid. Alhamdulillah tak sholat. Dalam Syarah Muslim, Nawawi mengatakan beberapa imam membolehkan jamak kepada orang yang tidak musafir apabila dia ada satu kepentingan. Di dalilnya Bu. Dengan syarat hal itu tidak dijadikannya kebiasaan. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Ashab dari golongan Maliki. Menurut Khattabi, ini juga pendapat Khafal dan Asyashil Kabir dari golongan Syafi'i. Juga dari Ishaq, Marwazi dan dari Jamaah Ali lihat Ibnu Munzir. Hal ini diperkuat oleh Zahir, ucapan Ibnu Abbas bahwa jamak tersebut dimaksudkan bukan karena alasan sakit atau sebab lainnya. Makanya keperluan. Tapi saya baca lagi kontemporer Yusuf Qaradawi yang dibolehkan jamak itu adalah bagi pengantinnya yang laki-laki laki-laki tinggal buka sholat, kalau bisa tetap ke masjid. Ya makanya Bun kita rampingkan lagi bikinnya nih, ya Bun, rampingkan yang boleh bagi pengantin perempuan, ibunya sama mertuanya tidak dibolehkan. Ya, kenapa bukan? Ada yang bilang katanya kalau kita lagi waktu akan nikah itu kita dalam keadaan haid, apa memang betul
tidak sah nikahnya Zah? Katanya diulang kembali. Bismillah. Di dalam fikih, wanita haid itu nikahnya tetap sah. Tidak ada fikihnya tidak boleh menikah bagi wanita haid. Mak, udah ditetapkan tanggalnya di Bukan? Tanggal 15 karena stres biasanya tanggal 25 datang. Stres mau nikah tanggal 15 datang haid. Sah pernikahannya? Sah. Yang tidak sah tuh malam pertamanya. Bukan tidak jadi. Insya Allah. Makanya di gua mau haid mau tidak tetap akan dilangsungkan. Ya? Nah, berarti ini ada syarat jaraknya. Jarak sekian kilo gitu. Tidak ada, karena dia bukan musafir. Karena dia menjamak disebabkan adanya keperluan. Oh, misalnya kita nikahnya tuh tunggu dulu 80 kilo gitu ya untuk kita ya, baru kita boleh jamak gitu ya. Ya, misalnya gini Zah, kita kan dari kampung ke Zah sampai di Bangkinang tuh udah maghrib. Karena alasan ini cepat atau badan kotor, kita di rumah isanya. Kan sudah memang ada isa. Gimana tuh Zah? Jadi ibu sholatnya di mana? Di rumah. Akhir. Berarti itu ibu bukan lagi apa bu? Bukan sholat jamak lagi namanya. Itu namanya kodok. Berarti nggak boleh, harus berhenti ya di Bangkinang ke maghrib. Tunggu dulu bu. Bila ibu sudah sampai rumah, tidak ada yang namanya jamak. Paham? Kalau ibu mau berhenti dulu masjid dekat rumah Bu Vita tuh. Bu Vita mau ke rumah nih, berhentilah ibu di masjid apa namanya, masjid Ikhlas. Nah, ibu berhenti di masjid Ikhlas, lakukanlah sholat maghrib 3, sholat isya 2. Atau ibu sholat isya dulu baru maghrib dulu, karena ibu belum sampai rumah. Kalau sudah sampai rumah tidak ada lagi bahasanya jamak, berarti ibu melakukannya 3 itu sholatnya qadha. Lakukan isya 4 rakaat, tidak berlaku lagi 2 ibu-ibu yang dicinta Allah. Ya, tidak boleh. Kalau udah sampai rumah, tidak boleh jamak, bolehnya tinggal qadha lagi bu. Maghribnya itu qadha. Kalau udah sampai di rumah harus lengkap ya Ustaz. Harus lengkap, nggak boleh lagi dipotong 2. Itu perbedaannya. Kalau di masjidnya masih boleh puasa. Kalau di masjid belum sampai rumah aja boleh dijam. Itu fikih yang paling sahih. Itu bahasanya bukan jamak lagi. Yang kita lakukan ibu, Bu Vita bilang bu dia dari Sumbar, kemudian di Bangkinang masuk maghrib, cuman karena badan kotor dia nggak enak, kemudian nanti aja lah maghrib sholat di Pekanbaru, sekalian isya. Sampai rumah ya, berarti dia sampai rumah udah isya. Di dalam fikih apabila sudah sampai rumah tidak berlaku namanya sholat qasar. Catat. Tapi niatnya maghrib itu jadinya sholat qadha, ibu udah tinggalkan sholat maghrib. Qadha berarti isyanya tetap 4, maghribnya tetap 3. Kecuali di masjid tadi ya Zah. Kecuali apa kurang? Bagusnya bu, sebenarnya boleh sama. Tapi bagusnya Ibu Ratna lakukan dulu sholat yang waktu masuk. Bisa dulu, baru qadha maghrib. Qadhanya maghrib. Oke. Kak, bukannya apa? Ibu udah nggak perjalanan, udah sampai tempat. Tapi kalau kita berhenti, beliau kan tinggalnya di Tubuh dekat Masjid Al-Ikhlas misalnya. Kalau mau berhenti dulu di situ, itu masih berlaku jam. Jamak qasar boleh ya Zah? Boleh. Berarti ibu melakukan dulu 2, lakukan 3. Itu paling sahih fikihnya. Wala alam bisawab. Bahasanya bukan jamak. Udah datang saya. Oke. Barakallahu fiik bimbingan cinta Allah. Nah ini insya Allah kita sudah kaji bagian jamaknya ya, bimbingan cinta Allah. Semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita.
dan jangan mengambil yang mudah. Sekali lagi mudah, kita tidak mengambil yang mudah, tapi kita mengambil yang terbaik dan dikembalikan kepada Imam Syafi'i. Dan jikalau ada darurat yang saya sampaikan tadi, insya Allah ibu nggak dosa. Itu aja bahasa kita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sama berjawab mahat, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.